Lin Tian menyemangati orang-orang ini, Anda tidak memiliki roh suci, tetapi Anda masih memiliki jalan napas, bukan? Sihir berat tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, jadi dia bercanda. Tidak, kamu tidak punya sihir, kamu bisa menggunakan jalan napas. Black Han berpikir itu masuk akal. Bagaimanapun, di dunia ini, kebanyakan dari mereka adalah kultivasi ganda dari keabadian dan seni bela diri, dan seni bela diri beberapa orang lebih kuat daripada abadi, jadi perintahan hitam, ubah jalan napas untukku. Satu persatu, orang-orang ini telah mencapai ratusan juta saluran udara, yang langka di seluruh dunia. Karena itu, orang-orang dari keluarga Su terkejut satu persatu. Peradangan tulang sangat membahagiakan, tetapi juga untuk Black Colt berkata, orang dewasa kulit hitam, bunuh orang ini, beritahu dia konsekuensi dari kesombongan. Dia pasti akan mati, jangan khawatir, kata Es. Hitam dingin selesai berkata, dingin hitam mencapai 200 juta jalan napas, dan mata dingin menatap Lin Tian, nak, matilah. Kemudian, semua orang di kerajaan Qin Kyushu menyerang Lin Tian, dan mereka yang menyerang segala macam hal aneh tidak dapat menyingkirkan satu kekuatan, yaitu kekuatan kasar jalan napas. Kekuatan kasar itu jatuh pada Lin Tian dan menjadi pil tonik Lin Tian. Lin Tian tidak terlalu puas dengan itu. Lebih baik menggunakan pil dan rune. Semua orang terkejut, tetapi Su Jing sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan tepuk tangan. Apalagi keluarga Su. Melihat Lin Tian dikepung begitu banyak orang, dia tidak ada hubungannya dengan itu. Dia saling mengagumi. Beberapa orang juga berseru, itu pasti penguasa aliran air. Itu benar, kalau tidak maka tidak akan sekuat itu. Dingin hitam tidak mau terus menyerang, tetapi tidak peduli bagaimana, Lin Tian tidak hanya baik-baik saja, tetapi jalan napas telah mengamuk. Dari 10 juta menjadi 15 juta, yang semuanya tumbuh di bawah serangan semua orang yang hadir. Dingin hitam itu tidak bisa melihat lagi. Akhirnya, dia minum pil. Yang lain mengikuti, dan beberapa menggunakan rune. Satu persatu terlihat sangat kuat. Ada 300 hingga 400 juta saluran udara. Melihat iblis ini berat, dia iri, pasti sangat keren memiliki begitu banyak kekuatan. Orang-orang dari keluarga Su takut Lin Tian tidak bisa menolak. Su Jing berdoa dalam hati, dan Jin Shan menantikannya. Lin Tian menghela nafas, kekuatan orang-orang ini, jika diletakkan di daratan, benar-benar mengerikan. Namun, Lin Tian memiliki pertanyaan bahwa orang-orang ini sangat galak. Mengapa mereka tidak menempati daratan? Mengapa orang-orang di Kyushu ini menyusup di Kyushu dan tidak menempati 4 lautan? Mereka harus membatasi orang-orang untuk memasuki Kyushu. Banyak pertanyaan, biarkan Lin Tian ingin berkonsultasi dengan Yinsha dari Kyushu. Tetapi sebelum itu, Lin Tian harus berurusan dengan orang-orang ini. Jadi Lin Tian mengangkat bahu dan berkata, baiklah, sudah berakhir. Alis hitam dingin berkerut, akhir. Pada saat ini, jalan napas Lin Tian menjadi lebih tinggi, 4 perubahan secara langsung, 16 kali lebih tinggi, dari 20 juta menjadi 320 juta. Kemudian telapak tangan tanpa bayangan dari kedua tangan, dan orang-orang ini minum pil dan menggunakan rune untuk meningkatkan jalan napas, tetapi pertahanannya tidak banyak meningkat sama sekali, sehingga orang-orang ini terkena telapak tangan tanpa bayangan, satu persatu, menembus tubuh. Beberapa orang terbunuh di tempat, beberapa dihancurkan oleh Tuhan, beberapa dihancurkan oleh daging manusia, dan jiwa mereka melarikan diri dalam ketakutan. Hitam dingin, bahkan sebagai orang dewasa dari negara bagian Qin Kyushu, tetapi dengan telapak tangan seperti itu, tubuhnya segera putus. Hasil ini membuat takut hitam dan dingin untuk membakar Yuan Shen, Mengi untuk melarikan diri, dan orang-orang lainnya juga melarikan diri. Hanya ada beberapa tentara keluarga kerangka yang tersisa. Adapun orang-orang Su, mereka semua menganga, sampai iblis datang ke Osteitis untuk tertawa, apakah kamu ingin menikahi gadis kecil ini? Iya. Peradangan tulang bergetar, dan iblis tersenyum aneh yang berat, masih menikah sekarang? Tidak, aku tidak akan menikahimu. Melihat Su Jing dilindungi oleh Lin Tian, dia terlihat pucat ketakutan. Iblis tersenyum lagi, apa yang kamu katakan untuk dilakukan denganmu? Tolong biarkan aku pergi. Peradangan tulang mulai memohon belas kasihan, tetapi beberapa orang dari keluarga Su tidak mau, lagi pula, peradangan tulang menangis untuk membersihkan mereka. Tetapi kepala keluarga Su tidak dapat membuat masalah besar sampai itu terjadi, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, aku bisa melepaskanmu, tetapi kamu harus memberitahu keluarga Gu Mu bahwa kamu tidak dapat menyerang keluarga suku lagi. 1. Tentu. Peradangan tulang tegang, dan pemimpin keluarga Su memandang Lin Tian, juga dengan terhormat memanggilnya, leluhur, bagaimana menurutmu? Lin Tian tidak terlalu memperhatikan nama Su, tetapi menatap peradangan tulang dan berkata, kemarilah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku harus melakukan sesuatu padamu agar kamu tidak menyesal setelahnya. Lin Tianxie tertawa, tetapi peradangan tulang meragukan, sampai Lin Tian menariknya, dan kemudian memasuki segel jiwa pada jiwa, peradangan tulang hanya melotot, kamu. Lin Tian menatap peradangan tulang dan mengerutkan kening, kamu hanya sebagian. Gu yang tidak berharap Lin Tian melihat dirinya sendiri, dan segera berkata, kamu telah menemukan ini. Orang-orang dari keluarga Su terkejut.
Mereka tidak menyangka bahwa semua yang mereka miliki di depan mereka adalah perpisahan. Namun, Guyan mencibir, saya sudah pergi ke Kyushu, dan saya berpisah, hanya di rumah tulang. Mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa peradangan tulang sedang menatap Lin Tiandao. Wah, kamu sangat mampu, dan kamu bisa memasukkan hal-hal aneh ke dalam jiwaku. Tapi sudah kubilang, kamu telah membuatku marah. Membuatmu kesal? Lin Tian mencibir, dan Guyan berkata, ya, saya akan memberitahu ayah saya, ahli tulang saya, dan orang-orang di negara bagian Qin Kyushu untuk membunuh keluarga Su. Tuh, apakah kamu tidak takut aku akan membunuh keluargamu? Lin Tian mencibir, sementara Guyan tertawa, sejujurnya, ada beberapa orang di keluargaku dari negara bagian Qin di Kyushu, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat. Anda memaksaku pergi ke rumah tulangmu untuk menemukan mereka. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara Guyan mencibir, ya, kamu harus pergi ke mereka, atau mereka dan anggota keluargaku akan pergi kepadamu. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu memimpin sebentar lagi. Selesai berkata, Lin Tian melemparkan peradangan tulang ke iblis dengan berat. Demon Chong langsung menggenggam peradangan tulang dan menderita karenanya. Lin Tian melihat sekelompok anggota keluarga Su yang ketakutan dan berkata, saya harus pergi ke keluarga tulang. Kamu harus bersih-bersih. Keluarga Su menyembah Lin Tian satu persatu. Pemimpin keluarga Su berterima kasih padanya dan berkata, terima kasih banyak. Lin Tian kembali menatap Su Jing dan Jin Shan. Kalian berdua, jika kalian dalam masalah, kalian dapat meminta suku aliansi Tianlong untuk membantu kalian. Kekuatan pemimpin aliansi itu bagus. Su Jing ragu-ragu, aku ingin mengikutimu, kakek. Ikuti saya. Lin Tian menatap Su Jing dengan aneh, dan Su Jing En berkata, kamu sangat kuat. Jika Anda mengikuti saya, Anda akan mempelajari keterampilan Anda. Jika kamu mengikutiku, aku akan melihat Shizu. Lin Tian tersenyum pahit. Saya tidak akan bermain. Anda mengikuti saya. Ini berbahaya. Tapi saya suka mengambil risiko. Su Jing bersikeras, dan Jin Shan kemudian berkata, Shizu, bawa dia bersamamu. Dia seharusnya memiliki lebih banyak pengalaman. Magic Heavy juga menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, bawa dia bersamamu. Lin Tian menatap iblis dengan aneh. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu aktif? Soalnya, aku tidak punya murid dan cucumu. Mengapa Anda tidak meminjamkan saya satu? Pinjamkan kamu satu? Lin Tian tercengang, dan Su Jing juga tercengang. Adapun iblis, dia berkata sambil tersenyum, jangan berpura-pura menjadi Lindi, tidakkah kamu melihat sistem seperti apa dia? Orang-orang bertanya-tanya sistem seperti apa Su Jing itu, yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu iblis Chong. Su Jing tidak tahu konstitusi khusus apa yang dia miliki, yang dapat menarik perhatian sihir. Lin Tian tersenyum, saya pikir Anda tidak tahu. Jahat berat hei cara, campur tubuh roh, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Mereka tidak mendengar apa itu tubuh roh campuran, jadi mereka saling memandang, tetapi Jin Shan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Shizu, apa itu tubuh roh campuran? Lin Tiangang ingin menjelaskan bahwa iblis segera berkata, tubuh roh campuran adalah tubuh, banyak tubuh roh, dapat memperbaiki iblis, dapat memperbaiki makhluk abadi, bahkan memperbaiki iblis, memperbaiki hantu jauh lebih baik daripada bakat biasa. Orang-orang kaget. Mereka tidak menyangka bahwa tubuh roh itu begitu kuat. Jin Shan juga sedikit terkejut, dan iblis menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, baiklah, biarkan aku memilikinya. Biarkan? Dia bebas. Saya tidak punya hak untuk membiarkan dia belajar dari siapapun. Begitu iblis mendengar ini, dia segera mendatangi Su Jing dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, aku akan mengajarimu sihir yang kuat, bagaimana denganmu? Su Jing ragu-ragu, dan iblis tersenyum lagi dan berkata, jangan khawatir, kamu bisa menjadi muridku atau cucunya. Su Jing bertanya setelah mendengarkan, kalau begitu aku akan memanggilmu Shifu atau leluhurnya. Iya. Su Jing berpikir itu terlihat sangat bagus, jadi dia setuju, baiklah, aku akan memanggilmu Shifu dan leluhurnya. Itu bagus. Saya akhirnya punya magang. Iblis itu tertawa terbahak-bahak, dan Jin Shan juga senang untuk Su Jing. Tetapi Lin Tian berkata, kami telah mendapatkan kuota Kyushu. Kami akan segera pergi ke Kyushu. Jika Anda ingin mengikuti kami sepanjang waktu, Anda harus mendapatkan kuota. Su Jing berkata sambil tersenyum, tidak, ada kuota untuk 3 keluarga kita setiap tahun. Tahun ini, aku akan mencari ayahku untuk mendapatkan kuota ini. Selesai berkata, Su Jing menatap kepala Su, ayah, katamu. Pemimpin keluarga Su sedikit khawatir. Kamu benar-benar ingin pergi ke Kyushu bersama? Ya, saya ingin pergi untuk waktu yang lama, tetapi Shizu saya tidak membiarkan kami pergi. Dia bilang itu berbahaya di sana, tapi sekarang ada leluhurku dan penguasa jalan iblis. Saya pikir saya harus sangat aman. Su Jing berkata dengan percaya diri. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka, pemimpin keluarga Su berkata, oke. Setelah itu, pemimpin keluarga Su mengeluarkan kuota dan memberikannya kepada Su Jing.
Ketika Su Jing mendapatkannya, dia menunjukkannya kepada Lin Tian dan berkata, "Lihat, kamu bisa membawaku bersamamu. Ayo pergi ke tulang dulu." Lin Tian selesai mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, dan sihir berat itu juga dengan senang hati mendukung Su Jing sebagai leluhur kecil. Bagaimanapun juga, ini adalah murid pertamanya. Xuan Hei dan Yulao iri ketika mereka melihat Yao Chong berpikir demikian tentang Song Su Jing. Namun, Lin Tian ada di atas kapal dan tertawa ketika dia melihat Yao Chong dengan sabar mengejar Su Jing. Ketika setengah hari berlalu, Su Jing masih berlatih dengan cara ajaib. Ketika dia datang ke Lin Tian, dia pergi ke Sut Suci. Sulit untuk menjadi seorang master. Tentu saja. Bagaimana biasanya kamu mengajar? Iblis Estaret pada Lin Tian dan berkata dengan muram. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Panggil aku Shifu, dan aku akan memberitahumu. Kamu tidak bisa memanfaatkanku." Iblis segera menjadi waspada, dan Lin Tian Xiao berkata, "Lihat, dia memanggilku leluhur, dan dia memanggilmu Shifu. Menurut generasi, kamu harus memanggilku apa?" Iblis bangkit lagi dan memarahi, "Pergi." Kemudian iblis itu berwarna abu-abu dan jauh dari Lin Tian, datang ke sisi Su Jing dan terus mengajar di sana. Xuan Hei dan Yulao tertawa. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Setelah beberapa hari, orang-orang datang ke wilayah Laut Gujia. Saat ini, dia lebih suka diikat ke tempat untuk menatap Lin Tian dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu berani pergi ke rumah tulangku, kamu tidak akan pernah kembali." Iblis kembali dan tersenyum padanya secara langsung. "Tunggu saja, aku akan membunuh keluargamu." Peradangan tulang mencibir, "Keluarga tulang saya telah melakukan pertempuran besar, jika Anda berani pergi, Anda pasti akan mati." Iblis tidak peduli, tetapi terus bergerak sampai dia datang ke Pulau Gujia. "Saya melihat ada banyak fasilitas di sini, tetapi tidak ada seorang pun di sana, dan kosong, seolah-olah hilang." Iblis merasa tertipu, tetapi dia waspada. Su Jing bahkan lebih penasaran. "Tuan, apakah Anda benar-benar bersembunyi di barisan?" Iblis belum menjawab, tetapi peradangan tulang tertawa, "Kamu menunggu kematian. Jangan khawatir, kamu akan pergi dulu," kata iblis. Selesai berkata, iblis menangkapnya lagi, mulai berjalan di pulau itu. Saat ini, anggota keluarga tulang di barisan pulau semuanya siap untuk pergi, dan banyak orang memegang busur dan panah, jalan napas terbuka, siap menggunakan busur dan panah untuk menghadapi Lin Tian dan yang lainnya. Pada saat ini, sebagai komandan keluarga tulang dan sekelompok orang dari negara bagian Qin Kyushu berkumpul di aula besar. Di antara mereka, hanya ada dingin hitam dari Dewa Yuan yang lemah, dan di sampingnya ada seorang pria berjubah merah api. "Hei Han, kamu bilang kamu terluka saat berada di luar?" tanya pria berbaju merah. "Kakak situ, kamu harus berhati-hati." Orang itu mengaku sebagai penguasa aliran air dan bisa membuat Roh Kudus tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Tidak hanya itu, dia akan mengubah jalan napasnya. Pria bernama saudara situ berkata, "Situ saya tidak percaya bahwa dia adalah penguasa aliran air." "Kakak situ, aku tahu kamu kuat, tapi bagaimanapun, lebih baik berhati-hati." Pengingat dingin hitam. Setelah mendengar suara situ Chanen, dia memandang keluarga tulang di satu sisi, pemimpin keluarga tulang, "Orang-orangmu sudah siap." Kepala keluarga tulang adalah pria paruh baya kurus, tetapi matanya penuh energi. "Aku sudah memberitahumu untuk menggunakan busur dan panah, dan aku telah menambahkan token kunci dan jejak. Begitu kamu memukul mereka, mereka akan diserang." "Bagus," kata situ Chanen. Pada saat ini, seorang murid tulang melaporkan, "Tuan, orang-orang itu telah memasuki jangkauan arai, serang." Kepala keluarga tulang tampak di situ Ken, yang tersenyum dan berkata, "Keluar dan lihatlah." Orang-orang ini segera datang ke tepi barisan. Melalui arai, mereka bisa melihat sekelompok orang berjalan di dalamnya. Saat ini, orang-orang itu tidak dapat melihat orang-orang dalam arai, jadi mereka melihat sekeliling. Situ Ken sangat puas dengan caranya, "Ayo, beri mereka rambut dulu, sapa mereka." Semua pemanah dan panah otomatis menyerang Lin Tian dan orang lain dalam barisan. Saat Lin Tian sedang berjalan, tiba-tiba, hujan panah datang. Magic Heavy dengan cepat membuka jalan napas, dan kemudian minuman besar, udara kuat keluar dari mulutnya, panah ditembakkan satu persatu. Tetapi beberapa orang di belakang panah memiliki puluhan juta jalan napas, ditambah berkah rune, jadi tidak baik mengandalkan raungan, dan mereka masih antar jemput ke Lin Tian dan yang lainnya. Melihat bahwa dia akan menyerang Zhong Yaozong dan yang lainnya, Lin Tian berpikir bahwa semua anak panah melayang di udara, dan kemudian jatuh lagi. Iblis melihat lagi dan tersenyum, "Apa nama kepindahanmu?" "Kontrol semuanya. Kendalikan semuanya." Iblis tidak memahaminya dengan baik, tetapi setelah Lin Tian menjelaskannya sedikit, Iblis menarik napas dan berkata, "Benarkah, semuanya bisa dikendalikan?" "Iya." Lin Tian mengangguk, sementara Su Jing memujanya dan berkata, "Bisakah aku belajar, leluhur?" Lin Tiangang ingin menjawab, tetapi si Tuken dalam barisan berkata sambil tersenyum, "Saya sedikit terampil. Saya melawan di babak pertama." "Sudah kubilang, tidak peduli berapa banyak anak panah yang kamu datangi, di matanya, itu untuk dimainkan."
Si Tuken, yang berada di barisan, mencibir dan berkata, jangan malu. Tetapi pemilik keluarga tulang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dua orang dewasa, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Si Tuken berkata dengan dingin, ayo minum pil dan tambahkan kekuatan. Iya. Setelah itu, pemilik keluarga tulang memerintahkan, semua minum pil, lalu terus menyerang mereka. Iya. Saat berikutnya, orang-orang ini minum pil, dan kemudian menyerang Lin Tian dan yang lainnya. Setelah busur dan anak panah ini terbang keluar dari barisan, mereka tetap berada di depan Lin Tian dan yang lainnya. Setelah melihat ini, iblis tersenyum dan berkata, jika saya tahu Anda begitu kuat, saya tidak akan meraung sekarang. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, tetapi situ tidak bisa membantu tetapi merasa tidak bahagia pada awalnya, terus tingkatkan kekuatan. Orang-orang itu segera meningkatkan kekuatan mereka, dan pil serta rune semuanya digunakan, tetapi itu tidak berguna, jadi situ dapat membiarkan semua orang menggunakan Roh Kudus. Di bawah Roh Kudus, serangan ini menjadi lebih kuat, dan Lin Tian bergegas ke barisan dan menghancurkannya. Ketika Array menghilang, mereka terkena Lin Tian dan yang lainnya. Saya melihat ada semua orang yang menempati keluarga tulang di depan saya, tetapi si Tuken sedikit terkejut, tetapi segera menjadi tenang dan berkata, nak, matilah. Lin Tianxie tertawa dan menggunakan teknik partisi kepercayaan untuk membuat Roh Kudus dari orang-orang ini tidak valid satu demi satu, dan kekuatan panah segera berkurang. Hitam dingin adalah cara yang mendesak, dia menggunakan gerakan ini lagi. Situ tidak percaya sepanjang waktu, tetapi sekarang ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia mulai menjadi serius, beri aku semua kekuatan yang bisa digunakan, dan kemudian dia harus dibersihkan. Iya. Orang-orang di tempat kejadian mulai mengamuk dan menggunakan semua kekuatan mereka, tetapi selama mereka menggunakan panah, tanpa restu Roh Kudus, panah di depan hutan, seperti kelopak bunga yang berterbangan di langit, tidak dapat melukai hutan sama sekali. Orang-orang dari keluarga Xiagu ketakutan. Ada orang-orang di negara bagian Qin di Kyushu. Mereka menatap Lin Tian seperti monster. Tapi Morgan tertawa, ayo, jangan berhenti, atau dia akan bosan. Kakak Situ, cepatlah mencari jalan, atau kita akan mendapat masalah. Situ dapat mengerutkan kening dan menatap Lin Tian Dao. Aku akan mengajarimu. Melihat jalan napas cacat Situ dibuka, itu juga sekitar 200 juta yuan, dan satu lompatan, dia mencapai Lin Tian. Lin Tian, bagaimanapun, menatap Situ Ken dan tersenyum seolah-olah dia melihat master pelatihan pendamping. Saya pikir Anda harus minum pil dan rune dulu, atau Anda tidak akan bisa membawa saya. Wah, jalan napasku, tapi ratusan juta, kamu bilang aku tidak bisa membawamu? Kata Situ bisa dingin. Orang-orang dari keluarga tulang mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi He Han tahu bahwa Lin Tian mengerikan, jadi dia berkata kepada Situ Ken, saudara Situ, huri untuk menggunakan pil dan jimat untuk membunuhnya, atau akan sulit untuk membunuhnya. Situ tidak bisa membantu tetapi mengumpulkan satu tangan, yang kemudian memukul Lin Tian seperti napas yang kuat. Lin Tian hanya mundur beberapa langkah, tetapi tidak ada yang terjadi. Lalu dia berkata sambil tersenyum, semuanya dikatakan. Itu terlalu lemah. Situ bisa terlihat jelek dan memarahi dalam hatinya, apakah ini monster? Tidak bisa membawanya seperti ini? Lin Tian menertawakan Situ Ken. Ayo, lanjutkan. Situ sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan akhirnya mengeluarkan jimat. Lalu dia berkata, wah, ini jimat ganda. Begitu saya meminumnya, jalan napas saya dapat dipertahankan pada 400 juta dalam 10 napas. Terlalu lemah untuk digandakan. Apakah Anda memiliki yang lebih tinggi? Lin Tian merasa Tu Chao sedikit lemah. Tapi ini langsung menarik orang-orang dari keluarga tulang untuk tertawa, wah, 400 juta, menurutmu 40 juta. Ya, jika kamu bisa menolak. Sungguh pembicara yang besar. Orang-orang ini menertawakan Lin Tian dengan gila, tetapi dingin hitam itu tidak nyaman. Bagaimanapun, dia telah menggunakan rune ganda dan 400,5 miliar saluran udara sebelumnya, tetapi bagi Lin Tian, itu tidak seperti apa-apa. Jadi He Han berkata, saudara Situ, apakah Anda ingin mengambil sesuatu yang lebih tinggi? Senior Fuen, bagaimanapun, sangat berharga. Sebagai upaya terakhir, Situ tidak bisa menggunakannya dengan santai, jadi dia berkata, pria kecil seperti itu? Dingin hitam tidak tahu bagaimana membujuk, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, ayo, jangan buang waktu. Situ hanya bisa menatap, mati. Selesai berkata, Situ bisa keluar lagi. Saya pikir Lin Tian bisa dibunuh dengan mudah. Siapa tahu Lin Tian masih belum ada apa-apanya. Ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak berharap Lin Tian membawanya turun. Wajah Situ hitam, dan He Han berkata dengan cepat, saudara Situ, cepatlah, gunakan beberapa simbol lanjutan. Situ tidak bisa menyerah, tetapi akhirnya, dia mengeluarkan jimat bintang 5, yang juga merupakan jimat dengan peningkatan 5 kali, dan menatap Lin Tian Dao, wah, ini jimat 5 kali, tahu. Keluarga Bone mendengar 5 kali fu, darah mendidih, tetapi Lin Tian tersenyum, ini hampir. Situ dapat menatap dan berkata, 10 kali dari 200 juta adalah 1 miliar. Apakah kamu benar-benar ingin mencoba?
Lin Tianxie tersenyum, ayo. Sepertinya Kaisar Lin akan menghasilkan banyak uang. Orang-orang dari keluarga tulang menunggu Lin Tianhua berubah menjadi abu, sementara Situ akhirnya dapat menggunakan rune. Setelah jalan napasnya melonjak, dia menyerang Lin Tian. 10 juta saluran udara Lin Tian menjadi gila, dan orang-orang menyaksikan dan menyaksikannya pindah ke 15 juta. Ketika jimat bintang 5 Situ tidak bisa bekerja, dia sudah lelah dan terengah-engah, tetapi Lin Tian tidak cukup menikmatinya. Apakah ada jimat bintang 5 lainnya? Jika tidak, saya akan meminjamkan Anda. Pinjamkan aku? Situ bisa mengira Lin Tian gila. Tidak hanya Situ yang bisa, tetapi juga semua orang di ruangan itu tercengang. Namun, Iblis Chong menatap Lin Tian Dao, kamu sedikit tidak tahu berterima kasih. Bagaimana kamu bisa menggunakan barang-barangmu sendiri untuk membiarkan orang lain menyerangmu? Aku akan memberi mereka kesempatan lagi. Lin Tian memiliki senyum yang kuat, dan sihir berat tahu bahwa Lin Tian ingin mengandalkan mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun, Situ dapat merasakan bahwa Lin Tian menghina dirinya sendiri dan berkata, wah, sudah kubilang aku punya jimat lain. Oh. Kemudian bawa kembali. Jangan buang waktu. Lin Tian tersenyum di Situ bisa. Pada saat ini, Situ dapat mengeluarkan pil dan jimat, dan kemudian bersenandung. Pil ini adalah pil tubuh gila, yang dapat memperkuat jalan napas 2 kali, dan ini adalah jimat bintang 6, yang dapat meningkatkan jalan napas 6 kali, dan 2 jenis koordinasi 12 kali. Lin Tianxiao berkata, saya tahu bahwa 2 hal yang berbeda dapat ditumpangkan. Orang-orang dari keluarga tulang tidak berharap Lin Tian begitu tenang saat ini, tetapi ketika iblis memikirkan tingkat pertumbuhan pihak lain menjadi lebih dari 2 miliar, dia sangat ingin tahu tentang apa yang akan terjadi pada Lin Tian. Melihat Lin Tianxie, Situ tidak bisa takut dengan jalan napas belakang, kalau begitu aku akan melepaskanmu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia menunggu pihak lain bergerak, dan jalan napasnya telah mencapai 15 juta yuan. Dia ingin melihat apakah pihak lain dapat membuat perubahan substansial ketika dia menyerang. Situ dapat menatap Lin Tian dan berkedip, hari ini, aku harus mengirimmu mati. Setelah itu, Situ dapat meninju Lin Tian di udara. Ini seperti angin kencang. Semua orang di tempat kejadian tertiup angin. Lin Tian adalah satu-satunya yang tenang dalam angin. Dia saling meninju dengan paksa. Namun, seluruh tubuh Lin Tian mundur, tetapi jalan napasnya meningkat dari 15 juta menjadi 20 juta. Orang-orang dari keluarga tulang memandang orang gila itu satu persatu, metode kultivasi macam apa ini? Itu telah berubah dari 10 juta menjadi 20 juta. Dingin hitam itu lebih mengunci alis, sebelum aku berurusan dengannya, lebih lemah, tapi sekarang semakin mengerikan. Namun, Situ tidak bisa didamaikan. Dia memberikan beberapa pukulan lagi. Setelah efek rune menghilang, Lin Tian telah mencapai 30 juta dari 20 juta yang sudah jenuh. Yah, itu tidak berhasil. Lin Tian menertawakan Situ Ken, tetapi ketika dia kehilangan efek Fu, jalan napasnya turun. Namun, Lin Tian mulai melakukan perubahan jalan napas. Kali ini giliran Lin Tian yang membuat perubahan besar di jalan napas. 30 juta diantaranya mencapai 480 juta setelah 4 perubahan. Jalan napas semacam ini, dikombinasikan dengan telapak tangan tanpa bayangan, Situ dapat dipukul secara langsung, sementara Heihan berteriak ke Situ dapat, mundur. Situ juga bisa mau, tetapi Yuan Shen-nya telah hancur, dan jiwanya gemetar dan bahkan lemah. Aku tidak bisa pergi, katanya. Begitu Heihan menggigit giginya, dia bergegas melarikan diri. Tetapi jiwa Situ ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lin Tian mendatanginya dan menyegelnya di jimat roh dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin melarikan diri? Situ sangat kejam sehingga dia menggigit giginya. Wah, keadaan Qin tidak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak peduli. Lin Tian tidak peduli, tetapi ketika dia memasang rune, dia melihat orang-orang di keluarga tulang. Orang-orang itu menatap Lin Tian seperti monster, dan beberapa dari mereka secara sukarela menyerah, kami tidak akan bertarung. Kami menyerah. Untuk sementara, orang-orang dari keluarga tulang menyerah berturut-turut, dan pemimpin keluarga tulang dalam keadaan putus asa, sampah, sekelompok sampah. Setelah itu, Master Tulang itu sendiri dengan cepat menggunakan jimat itu untuk melarikan diri, tetapi Lin Tian tidak memberi orang lain kesempatan untuk membawa orang-orang itu secara langsung. Tiba-tiba, keluarga tulang itu diturunkan. Lin Tian meminta mereka untuk tinggal di sini dan tidak mengganggu keluarga Su. Dengan perintah Lin Tian, orang-orang ini secara alami tidak berani, dan Lin Tian hanya melihat peradangan tulang, dan peradangan tulang berkata dengan marah, tunggu. Selesai berkata, tulang ini tiba-tiba mengobarkan diri sendiri, lalu, bang, meledak, dan iblis menegur lagi, orang ini, katakan untuk meledak. Itu hanya bagiannya. Ini ledakan. Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi iblis Chong bertanya, haruskah kita pergi ke Kyushu sekarang? Suara rahmat Lin Tianen. Sebelum kita pergi, Lin Tian membiarkan Xuan Hei dan Yulao pergi. Lagi pula, mereka juga tidak bisa pergi. Sebaliknya, Flamingo masih mengikuti, sementara Morgan berkata ketika dia terbang di laut, aku benar-benar ingin membawa orang ini ke Kyushu.
Pergi ke Pulau Kyushu dan lihat apa yang terjadi dengan lorong itu, kata Lin Tian. Aku tahu, kata iblis. Su Jing menantikan, benar-benar ingin melihat bagaimana Kyushu ini. Ketika Lin Tian mendengar tentang Kyushu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan jimat jiwa, dan kemudian berkomunikasi secara pribadi dengan Si Tu Ken. Pada awalnya, Si Tu tidak dapat berbicara, tetapi Lin Tian Xiao berkata, jika tidak, aku akan membuat jiwamu sengsara. Kamu tidak memiliki keterampilan. Lin Tianxie tertawa, dan kemudian Si Tu dapat mulai berteriak liar di sana. Akhirnya, dia berkompromi dan berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Pertama-tama, jawab aku, orang-orang Kyushu, mengapa kamu tidak pergi keluar dan menduduki daratan? Tapi di Kyushu. Lin Tian menatapnya dan bertanya pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Si Tu Ken berkata dengan muram, kekuatan Roh Kudus secara bertahap akan melemah setelah pergi dari sini. Jika lebih dari 10 hari, kekuatan Roh Kudus akan hilang dan harus dikembangkan lagi. Lin Tian tidak mengharapkan itu dan kemudian bertanya, bagaimana dengan 4 lautan? Mengapa mereka semua pergi ke Kyushu, dan orang-orang dari seluruh dunia terisolasi? Kekuatan roh di berbagai tempat di Kyushu akan diberkati. Misalnya, kekuatan roh bintang 7 yang sama di Kyushu beberapa kali lipat dari 4 lautan. Di beberapa tempat, bahkan bisa mencapai lebih dari 10 kali lipat, yang sangat mengerikan. Lin Tian berkata, jika keluarga diperkuat, apa gunanya pergi ke Kyushu? Tentu saja, Kyushu kaya akan sumber daya, dan ada banyak tempat di Kyushu yang mengarah ke dunia lain, di mana Anda kadang-kadang dapat menemukan harta karun ke seluruh dunia. Lin Tianhu curiga bahwa Si Tu Canen berkata, ya, tetapi salurannya tidak stabil. Terkadang tempat ini dan terkadang tempat itu muncul. Jika Anda beruntung dan memenuhi apa yang ingin Anda tuju, Anda bisa pergi. Mau pergi? Lin Tian tidak tahu arti dari ini, tetapi Si Tu dapat menjelaskan, misalnya, ada celah luar angkasa yang mengirimkan gas abadi kemana-mana, menunjukkan bahwa itu mengarah ke negeri dongeng, sehingga dapat mencapai negeri dongeng dari tempat itu, dan itu sangat aman. Sangat aman? Tidak ada badai luar angkasa? Lin Tian tahu bahwa celah ruang angkasa apapun sangat berbahaya. Dia bahkan bisa merobek kaisar abadi. Si Tu dapat menjelaskan, tidak, retakan di sini benar-benar aman, dan dari waktu ke waktu, akan ada beberapa batu tandus yang jatuh, dan ada banyak harta di dalamnya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia bertanya, tidak bisakah negeri dongeng datang? Ini jalan satu arah. Kamu bisa pergi, kamu tidak bisa datang. Si Tu itu bisa membenci tahu. Lin Tian mengerti dan kemudian bertanya, bisakah itu mengarah ke kerajaan iblis, atau kerajaan iblis? Anda benar. Tidak masalah. Lin Tian tiba-tiba menyadari, sepertinya benar Tian Gu berkata dia bisa pergi ke kerajaan iblis. Aku sudah mengatakan semua yang harus aku lakukan, bisakah kamu mengampuni aku? Si Tu bisa berkata dengan ketakutan. Lin Tian berkata, jangan khawatir, tetaplah bersamaku dulu. Dengan itu, Lin Tian menyingkirkan jimat itu dan menatap iblis yang mengajari Su Jing berlatih untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata, saudara iblis, kemarilah. Magic Heavy ingin tahu tentang masa lalu, tetapi waspada, kamu tidak ingin mengambil keuntungan dariku. Aku hanya ingin memberitahumu tentang kerajaan iblis. Iblis mendengar lagi, segera besar bahagia, dunia iblis, apa masalahnya? Lin Tian mengatakan apa yang baru saja dia tanyakan, dan iblis sangat bersemangat setelah mendengarnya lagi. Jadi, bisakah kamu benar-benar mengarah ke kerajaan iblis? Ya, tergantung situasinya, retakan semacam ini tidak selalu ada, tetapi tergantung pada kebetulan. Lin Tian menjelaskan. Tidak peduli apa, selama ada harapan, aku bisa menunggu, sekali biarkan aku bertemu, aku bisa pergi ke dunia iblis. Melihat penampilan iblis yang bersemangat, Lin Tian juga dengan senang hati berkata, baris itu, tunggu sampai Kyushu, jika ada celah di kerajaan iblis, kamu akan pergi. Oke. Kemudian dia kembali untuk mengajar Su Jing, sementara Lin Tian menatap ke langit, apa keberadaan Roh Kudus, yang universal, Kyushu dan 4 lautan. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa, karena Lin Tian bertanya kepada orang-orang dari Kyushu dan seluruh dunia, hanya tahu tentang 2 tempat, tetapi tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Sepertinya setelah pergi ke Kyushu, kita harus mempelajari apa yang terjadi. Ketika Lin Tian punya rencana, dia menutup matanya dan beristirahat. Setelah beberapa waktu, Pulau Kyushu muncul di depan Lin Tian dan yang lainnya, dan Pulau Kyushu ini sangat besar, seperti benua. Ketika Lin Tian dan yang lainnya turun, mereka bisa melihat orang-orang di mana-mana, dan Su Jing berkata dengan gembira, sudah lama tidak datang ke Pulau Kyushu ini. Pulau Kyushu terlihat seperti banyak orang, tanyanya penasaran. Ya, ada kota besar di Pulau Kyushu ini, dan ada banyak toko di kota ini. Mereka memperdagangkan barang-barang dari Kyushu. Su Jing menjelaskan. Iblis tiba-tiba menyadari, tidak heran banyak orang datang ke sini. Mungkin mereka datang ke sini untuk membeli barang-barang bagus? Ya, hal-hal di Kyushu lebih baik daripada di bagian lain dunia secara keseluruhan. Terutama beberapa pil dan rune langka hanya dapat dibeli dan dijual di sini, jadi ini adalah tempat paling ramai di dunia. Su Jing menjelaskan.
Setelah iblis itu mengerti, dia membuka wajahnya. Namun, indera ilahinya terbatas di sini. Karena itu, iblis yang berat hanya bisa menonton sambil berjalan. Karena ada banyak orang luar di sini, jadi kami tidak memperhatikan asal-usul Lin Tian dan Mo Chong, tetapi terus sibuk dengan urusan kami sendiri. Sampai mereka melihat sebuah kota besar, dan ada konvoi di dalamnya, satu persatu, dengan baju besi hitam, berdiri di sana. Siapa yang bertanggung jawab atas penjaga di sini? Mo Chong tidak bisa tidak bertanya. Su Jing menjelaskan, penjaga di sini bertanggung jawab atas kantor tuan kota, yang sekali setiap 1000 tahun, dimenangkan oleh orang-orang dari 10 liga utama dunia, dan sekarang tampaknya milik suku aliansi naga dan ikan. Apakah kamu tidak mengambil kuota Kyushu dan hanya mencari mereka? Tanya Morgan setelah mendengar ini. Ya, ada jalan khusus ke Kyushu. Su Jing berkata, suara rahmat iblis yang berat, lalu biarkan Su Jing memimpin jalan. Su Jing memimpin Lin Tian dan kedua orangnya ke depan, dan binatang sapi api itu berubah menjadi anak sapi saat ini. Itu masih sapi biasa. Tidak dapat dilihat bahwa itu sengit sama sekali. Tetapi setengah hari kemudian, Su Jing dan yang lainnya datang ke sebuah kuil, tetapi ada tanda, jalur Kyushu, ditutup sementara. Ditutup? Su Jing tercengang, tetapi iblis itu bingung. Dia segera menarik seorang pria dari jalan dan bertanya, mengapa lorong Kyushu ditutup? Pria itu memandang iblis dengan ngeri. Suatu hari, Tuan Kota memerintahkan agar seseorang mungkin ingin menyusup ke Kyushu, jadi dia menutup sementara dan menunggu sebentar. Bercampur? Ya, itu perintah dari kantor Tuan Kota. Saya tidak akan mengatakan kapan akan dibuka. Pria itu tegang. Setelah mendengar ini, iblis kehilangan dia, dan Su Jing bertanya-tanya, apa maksud suku ikan naga ini? Apapun artinya, pergilah ke rumah Tuhan dulu. Mo Chong berkata, biarkan Su Jing memimpin. Lin Tian tenang, karena dia tahu bahwa tidak peduli aliansi apa yang bertanggung jawab atas saluran Kyushu, itu pasti ada hubungannya dengan Kyushu. Oleh karena itu, Lin Tian menduga itu ada hubungannya dengan keadaan Qin di Jiuzhou. Ketika dia tiba di luar rumah Tuan Kota, dia dihentikan oleh orang lain, dan dia menolak untuk membiarkan Lin Tian dan yang lainnya masuk dengan alasan bahwa Tuan Kota ditutup. Iblis berat bukanlah temperamen yang baik. Dia mulai menyakiti beberapa orang dan menarik orang-orang dari jalan-jalan terdekat. Satu persatu, orang-orang itu terkejut. Orang-orang ini sangat berani sehingga mereka berani bersaing dengan kantor Tuan Kota. Mereka sedang menunggu suku aliansi naga dan ikan untuk memperbaikinya. Selama diskusi panas, sekelompok penjaga muncul, dan kapten menggantung wajah orang mati dan keluar dengan kejam, kamu pemberontak? Mengapa kamu menutup lorong Kyushu? Kata iblis. Tutup saja, bisakah kamu mengaturnya? Apalagi? Iblis menatap, dan kapten berkata dengan dingin, apa? Tidak puas? Saya tidak puas. Penyelesaian yang berat ajaib, masa lalu yang terburu-buru, dan kapten ini bukan vegetarian, roh bintang 5 langsung terbuka, linyu emas yang berkilauan. Kemudian kapten mengumpulkan lapisan baju besi lin emas, dan iblis memukulnya lagi. Tetapi pihak lain tidak mengatakan apa-apa, kamu mampu melakukan ini, berani membuat masalah. Mereka semua tertawa, tetapi iblis tidak puas. Dia menatap Lin Tian Dao dan berkata, tolong aku. Kapten tidak menganggap serius Lin Tian dan yang lainnya, tetapi dia berteriak, turunkan mereka untukku. Iya. Orang-orang ini siap untuk memulai, tetapi saat berikutnya, roh orang-orang itu menghilang satu persatu, menakuti orang-orang itu untuk bertanya-tanya apa yang terjadi. Morcere meraih kapten, melemparkannya dengan keras, lalu melemparkannya lagi, dan akhirnya menginjaknya. Ayo, mari kita terus melepaskan roh kudus. Kapten segera layu dan mulai berkata, Tuan, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda dapat mengatakannya dengan baik. Mengatakan? Baru saja saya ingin berbicara dengan Anda, tetapi Anda tidak mengatakannya, dan Anda menyeretnya. Sekarang Anda ingin bicara? Itu salahku barusan. Kapten berkata dengan muram, dan iblis bersenandung, menggertak lembut dan takut pada tulang lunak yang keras. Yang mulia berkata begitu. Iblis itu tatapan berat, katakan, pada akhirnya apa yang terjadi, mengapa menutup bagian? Kyushu, itu perintah Tuhan. Pria itu sedang terburu-buru, tetapi iblis memelototinya dan berkata, bagaimana dengan tuan kotamu? Pergi. Pria itu bergidik, tetapi iblis tidak mempercayainya, jadi dia menggeledah rumah tuan kota dan bahkan memukuli orang ketika dia melihatnya. Tetapi ketika semua orang diturunkan dan masih tidak melihat tuan kota, iblis itu harus berteriak kepada orang-orang itu, pergi dan buka lorong untukku. Orang-orang itu satu persatu mengeluh, beberapa orang juga berkata, orang-orang, kami tidak memiliki kemampuan untuk membuka. Tidak ada kemampuan? Ya, Pak itu SSAG membutuhkan kunci. Jika tidak ada kunci, tidak ada yang bisa melewatinya. Jangan percaya, dan bawa sekelompok orang ini ke lorong Kyushu. Namun, para penonton berkata, siapa orang-orang ini yang memperbaiki orang-orang di rumah tuan kota dengan begitu menyedihkan? Siapa tahu, ini mengerikan. Pada saat ini, sihir berat menendang gerbang lorong Kyushu berkeping-keping, tetapi bagian depannya gelap. Iblis berjalan lagi, tetapi keluar lagi, tetapi kembali ke tempat semula.
Orang-orang di rumah tuan kota itu tidak berdaya satu persatu, tetapi iblis memelototinya dan berkata, "Ada apa? Tuanku, bagian ini seperti ini. Selama tidak dibuka, tidak ada yang bisa masuk." "Ya, pasti ada kuncinya. Tidakkah menurutmu aku tidak bisa menanganimu?" Orang-orang ini semua jenis keluhan, dan Lintian berkata, "Saya akan lihat." Setelah itu, Lintian mendatangi orang-orang itu, dan kemudian membuat tanda di jiwa mereka satu persatu, dan segera memiliki ingatan mereka. "Bagaimana kabarmu, Kakak Morcong penasaran? Apakah Anda menemukan sesuatu? Bagian ini benar-benar membutuhkan kunci khusus untuk dibuka, jika tidak maka tidak bisa masuk." Setelah Lintian selesai, dia pergi ke terowongan, seperti iblis yang berat, dan keluar masuk. Magic Heavy bertanya-tanya, "Terowongan hantu macam apa ini?" Lintian berkata, "Terowongan ini telah ada sejak zaman kuno, dan tidak ada cara lain untuk mendobraknya. Jika kita tidak dapat menemukan kuncinya, tidak bisakah kita pergi ke Kyushu selamanya?" kata iblis. Tapi Lintian menatap mereka yang ditundukkan. "Katakan, di mana tuan kotamu?" Ketika dia memberi perintah, dia menghilang. Dia tidak dapat ditemukan. Satu orang khawatir, dan yang lain mengatakan itu saja. Lintian mencoba memilah-milah ingatan mereka dan menemukan bahwa orang-orang ini benar. Selain itu, alasan mengapa tuan kota ditutup adalah karena sekelompok orang misterius datang ke rumah tuan kota beberapa hari yang lalu. Setelah orang-orang ini berkomunikasi dengan tuan kota memberi perintah. Adapun identitas orang-orang ini, para penjaga di rumah tuan kota tidak tahu sama sekali. Lintian hanya terlihat bagus dan berkata, "Mari kita pergi ke rumah tuan kota untuk menemukannya perlahan." Iya. Iblis tidak bisa membantu tetapi pergi ke rumah Tuhan bersama Lintian. Pria di rumah Tuhan diambil oleh Lintian dan yang lainnya dengan menyamar. Untuk sementara, orang-orang di Pulau Kyushu ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan beberapa orang bertanya-tanya siapa yang dihargai Lintian dan Iblis, yang bisa membuat orang-orang dari aliansi naga dan ikan begitu malu. Saat ini, Lintian sedang duduk di kursi di rumah tuan kota, dan Iblis itu membawa ternak dan binatang buas yang menyala untuk melihat-lihat. Orang-orang di rumah tuan kota juga membantu Lintian dan yang lainnya menemukannya. Su Jing memandang orang-orang yang datang dan pergi dan bertanya-tanya, "Kakek, jika kotanya tidak ada di sini, kita akan menemukannya tanpa bayaran." "Jangan khawatir, tunggu, tuan kota pasti akan kembali untuk mengemudi." Lintian berkata, dan Su Jing bertanya-tanya, "Mengapa?" "Masalah ini sangat penting. Jika ditutup sepanjang waktu, tentu akan membuat banyak orang di seluruh dunia kesal. Selain itu, saya tahu melalui ingatan orang-orang ini bahwa tuan kota tidak dapat dipisahkan dari kantor tuan kota. Tidak bisa meninggalkan rumah tuan kota?" Su Jing tidak mengerti, tetapi Lintian menatapnya dan tersenyum. Tuan kota telah menyiapkan banyak susunan kultivasi di rumah tuan kota. Selain itu, area ini telah mengumpulkan banyak hal. Jika dibuang seperti ini, dia pasti patah hati. Tapi bagaimana jika dia tidak berani kembali? Su Jing itu depresi, dan Lintian berkata sambil tersenyum, "Setelah beberapa waktu, dia masih belum muncul, maka saya mencoba mencari cara untuk menemukannya lagi." Su Jing tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Namun, Mo Chong tertekan setelah dia tidak dapat menemukannya untuk waktu yang lama. "Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak dapat menemukannya sama sekali." "Jangan khawatir, tunggu." "Tunggu? Lalu kapan?" Iblis sangat tidak sabar, dan Su Jing mengatakan apa yang dikatakan Lintian barusan. Sihir sangat tertekan, maka jika orang ini tidak kembali, itu akan menjadi masalah besar. Lintian memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita ambil inisiatif." "Kamu tahu di mana dia?" Iblis bingung, dan Su Jing juga bingung, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu, tetapi ada begitu banyak pengusaha dari Kyushu di kota. Saya pikir mereka pasti lebih mendesak daripada kita. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa kembali ke Kyushu untuk mengirimkan materi?" Begitu kata-kata itu keluar, Iblis sangat gembira. "Ya, saya tidak tahu itu." Su Jing berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tidak sepintar leluhurmu. Dasar gadis bau, jangan lupa siapa tuanmu." Tapi ada leluhur yang hebat. Su Jing tidak melakukan kesalahan, yang membuat Iblis tidak bisa berkata-kata. Lintian tersenyum tak berdaya, "Ayo pergi. Di mana kita akan melihat?" Magic Heavy penasaran untuk bertanya, dan Lintian Xiao berkata, "Melalui ingatan mereka, saya tahu bahwa ada banyak toko besar di kota ini yang berasal dari Kyushu, kita hanya perlu pergi ke yang terbesar." Su Jing, di satu sisi, berkata, "Toko terbesar di kota ini adalah Jiuzhou Danpu, yang menjual danyao bermutu tinggi." "Ya, ayo pergi." Lintian selesai, biarkan Su Jing memimpin, dan Su Jing segera memimpin mereka ke depan. Sekitar setengah jam kemudian, orang-orang datang ke Danpu, Jiuzhou. Sangat sibuk di sini, terutama banyak orang yang datang ke sini untuk membeli pil. Ketika beberapa orang masuk, Iblis ingin mengerumuni orang. Tetapi Iblis ingin berteriak dengan keras. Lintian menghentikannya dan berkata, "Jangan khawatir." Setelah beberapa saat, mereka datang ke konter, dan penjaga toko adalah seorang pria gemuk paruh baya.
Hanya lihat pria gemuk ini, hitung akun di sana, sampai iblis terbuka untuk bertanya lagi. Apakah Anda penjaga toko? Penjaga toko mendongak dan menatap Lintian dan yang lainnya dengan aneh. Iya, apa masalahnya? Kamu harus jujur padaku jika kamu ingin tahu sesuatu. Iblis menatapnya, dan dia tertawa. Ada beberapa di sekitar segera, dan orang-orang di toko langsung penasaran dengan apa yang terjadi. Apa maksudmu? Dia bertanya. Ini Danpu, Kyushu. Saya hanya menjual Danyao, tetapi saya tidak menjawab pertanyaan. Jika saya ingin menjawab pertanyaan, saya akan pergi ke tempat lain. Jika aku membuat masalah, aku akan melihatmu lebih baik. Penjaga toko segera memperingatkan. Mordor bertanya-tanya, saya hanya datang untuk mengajukan pertanyaan. Apakah itu perlu? Sekali lagi, ini Danpu, Kyushu, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Kata penjaga toko. Iblis marah. Aku baru saja menghancurkan rumah tuan kota. Percaya atau tidak, aku juga menghancurkanmu. Mereka yang membeli barang penasaran ketika mendengar kata-kata Iblis Chong, sementara penjaga toko mencibir, aku tahu kamu pembuat onar, tapi kamu berbeda di sini. Apa bedanya? Kami dari Kyushu, semua orang di sini sangat kuat, jadi sebelum kamu mulai, sebaiknya kamu menimbang dirimu sendiri dan menyinggung kami. Aku akan takut padamu, kata Iblis, melihat bahwa dia berani mengancam dirinya sendiri. Kalau begitu cobalah. Aku berjanji tidak akan membiarkanmu keluar. Penjaga toko berkata dengan percaya diri, dan Iblis mencibir, bolehkah saya keluar? Lalu aku akan melihatnya. Pada saat ini, penjaga toko menampar meja, dan warna sekitarnya berubah. Kemudian Lintian dan yang lainnya muncul di halaman, dan di sekelilingnya ada. Setelah Leng berat ajaib berkata selanjutnya, adalah ruang 2 lapis lagi. Su Jing berkata, ruang 2 lapis ini adalah lebih maju. Tidak masalah. Bukan apa-apa dengan leluhurmu. Su Jing tidak menyangka Mo Chong begitu mempercayai Lintian, tetapi penjaga toko berdiri di tengah kerumunan dan mencibir, menyerah? Menyerah? Apakah mungkin? Iblis siap bertarung lagi, dan roh orang-orang ini terbuka satu persatu. Masing-masing dari mereka adalah roh kudus bintang 6, yang bisa dikatakan sangat mengerikan, tetapi kebetulan bertemu Lintian, dan tiba-tiba kekuatan roh kudus menghilang lagi. Penjaga toko berkata dengan dingin, wah, apakah kamu bercanda? Anda tahu itu? Lintian menertawakan penjaga toko, dan penjaga toko bersenandung. Ada desas-desus bahwa ada seorang pemuda yang dapat membuat roh kudus tidak valid, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyentuh saya. Ya, benar. Lintian tersenyum satu sama lain, dan penjaga toko melotot, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kemudian penjaga toko bertepuk tangan dan sekelompok orang muncul di atap. Satu persatu, orang-orang ini mengenakan topeng, dan pakaian mereka sepertinya tidak terlihat. Lintian tertawa, apakah itu tidak terlihat? Penjaga toko berkata dengan bangga, ya, tembus pandang. Nak, bukan begitu. Saat berikutnya, orang-orang ini tidak terlihat satu persatu, dan nafasnya hilang, bahkan seolah-olah mereka tidak ada di sini. Su Jing dan Mo Chong terkejut saat melihatnya. Bahkan binatang itu bertanya-tanya kemana pria itu pergi. Penjaga toko memandang sihir berat dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Apakah kamu takut? Iblis mengerutkan kening dan menatap Lintian Dao. Gaib macam apa ini? Gunakan beberapa seni sihir okultisme. Lintian Xie tertawa, dan ketika Iblis melihat nada suara Lintian lagi, dia segera tersenyum dan bertanya, apakah kamu punya cara? Selama itu senjata ajaib, aku tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Lintian berkata dengan percaya diri, dan Iblis berkata, oke. Su Jing mendengarkan. Ketika dia melihat kesalahan Lintian, seluruh orang senang. Penjaga toko di sana tertawa, wah, jangan berpikir kamu bisa melihat. Tetapi Lintian berkata, jika saya katakan saya bisa menebak, lucu, jika kamu bisa mengetahuinya, aku akan menjawab semua yang ingin kamu ketahui jika aku tidak peduli. Penjaga toko itu begitu sombong sehingga dia mengira Lintian dan yang lainnya tidak bisa menghancurkan orang-orang tak terlihat ini. Lintian tertawa dan tidak berbicara, tetapi Iblis berkata, maka kamu sudah selesai. Akhir. Lucu, bagaimana saya bisa selesai? Minggu itu, dia tidak memperhatikan apapun, tetapi Iblis tertawa, tunggu, kamu akan tahu. Yo mengabaikan, dan kemudian Lintian melihat sekeliling. Jangan bersembunyi. Selesai berkata, Lintian membentangkan telapak tangan tanpa bayangan, puluhan telapak tangan turun, memukul puluhan orang sekaligus. Minggu itu, Lintian Neng terkejut. Tanpa diduga, Lintian Neng menunjukkan begitu banyak orang sekaligus. Bagaimana? Iblis tertawa lagi, tetapi Yo mengabaikan dan mengerutkan kening, tetapi dia rela menyerah. Dia harus berkata, oke, saya kalah, Anda bertanya. Mo Chong berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa menjawabnya sejak lama. Ini sangat merepotkan. Di mana Danpu, Kyushu? Bagaimana Anda bisa begitu santai? Minggu itu, dia mengabaikan cara Ao Jiao, dan Mo Chong tidak ingin bertengkar dengannya, jadi dia bertanya kepadanya, bagaimana kamu bisa kembali ke Kyushu untuk mengangkut material setelah saluran itu ditutup?
Minggu ini, sangat mudah untuk mengabaikan, umumnya, kami menyimpan sebulan sekali, dan kali ini, ketika saluran ditutup, Tuan Kota telah memberitahu kami dan akan mengatur waktu khusus bagi kami untuk masuk dan keluar bersama. Oh, perhatikan Anda. Lalu, lain kali, 1 malam 3 hari kemudian, kata Yo. Terima kasih banyak. Yo mengabaikan dan berkata, keberanianmu sangat bagus, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa hubungan antara Kyushu dan 4 lautan sangat rumit, begitu juga kantor Tuan Kota yang bertanggung jawab di sini. Jadi jangan berpikir kamu bisa memasuki Kyushu jika kamu menangkap Tuan Kota. Kami memiliki surat undangan. Apakah Tuan Kota akan melanggar perjanjian ini? Morgan mengeluarkan undangan itu. Yo Boli berkata sambil tersenyum, surat undangan itu memang dikirim oleh 10 letter atas Agues, tapi apakah itu bisa dilewati tergantung pada beberapa orang, jadi aku hanya bisa mengucapkan semoga sukses padamu. Mo Chong tidak tahu apa yang diabaikan Yo, tetapi ruang di sekitarnya berubah. Lin Tian dan yang lainnya kembali ke Danpu. Saat ini, orang-orang penasaran dengan apa yang terjadi. Namun, ini adalah ruang lapisan ganda. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di halaman barusan. Yo Boli berkata sambil tersenyum, semuanya, saya telah menjawab semua pertanyaan yang harus dijawab. Bisakah saya berbisnis? Itu saja. Ayo pergi. Lin Tian berkata, dia pergi dengan Iblis Chong, yang mengamuk, dan Iblis Chong berkata dengan muram, bagaimana kita bisa pergi seperti ini? Dan maukah kamu menunggu di sini? Lin Tian menatapnya dan bertanya, dan Iblis berkata dengan ragu-ragu, ya, ayo pergi dari sini dulu. Kemudian 3 orang dan 1 binatang keluar dari Danpu, dan Su Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Temukan penginapan di dekat lorong. Ketika Lin Tian selesai, dia meminta Iblis untuk menemukan penginapan itu lagi. Ketika 3 orang dan 1 binatang memasuki penginapan, Lin Tian meminta Iblis untuk menatap lorong itu lagi, dan Iblis bertanya-tanya, bukankah ini malam setelah 3 hari? Saya khawatir itu akan berubah sementara. Lin Tian berkata bahwa dia khawatir di dalam hatinya, tetapi Iblis terkejut dan berkata, ya juga. Lin Tian kemudian berkata kepada Flamingo, lihat juga. Tapi aku khawatir aku akan tertidur. Binatang sapi api itu adalah cara yang memalukan, tetapi Lin Tian menatapnya untuk berkata, dapat melihat berapa, menghitung berapa. Ketika Lin Tian selesai, dia menemukan tempat untuk berbaring dan tidur. Kamu tidur. Iblis tertegun, dan Lin Tian menutup matanya dan berkata, saya ingin Yuan Shen keluar dari tubuh. Jangan biarkan orang lain di dekatku. Mendengar bahwa Lin Tianyuan hendak keluar dari tubuhnya, Mo Chong harus berkata, tidak apa-apa. Kemudian Lin Tian juga membiarkan Su Jing tinggal di sini dengan tenang. Jangan berjalan-jalan. Kemudian Lin Tianyuan keluar dari tubuh. Namun, roh Lin Tianyuan keluar dari tubuh. Secara alami, itu tidak terlihat. Bahkan Iblis tidak bisa merasakannya. Tapi Su Jing penasaran. Leluhur, apakah Yuan Shen yang asli keluar dari tubuh? Omong kosong, orang ini, Yuan Shen pasti tidak terlihat. Cara penegasan iblis yang berat itu, tetapi cara iri Su Jing, adalah pertama kalinya mendengar Yuan Shen bisa menyembunyikan. Aku juga bisa, tapi aku tidak sepintar dia. Iblis tertawa lagi, dan Su Jing berkata, kapan tuannya akan mengajariku? Jangan khawatir, pergi ke Kyushu dulu. Ketika Morcong selesai, dia menatap lorong itu. Su Jing harus menunggu di sana dengan tenang, tetapi setelah Lin Tianyuan pergi, dia datang ke sudut Danpu untuk tinggal. Karena Lin Tian tidak dapat 100% yakin bahwa Yo mengabaikannya, dan tidak dapat memastikan apakah waktu Tuan Kota memberitahu orang-orang akan berubah, jadi salah satu cara terbaik adalah memantau Yo diabaikan. Tentu saja, Yo tidak tahu Lin Tianyuan tidak terlihat, tetapi dia terus sibuk dengan urusannya sendiri. Dengan cara ini, itu berlangsung selama 2 hari. Malam berikutnya, Yo Dali menutup toko lebih awal, dan kemudian pergi ke toko lain. Di toko ini, ada banyak pemilik toko berkumpul saat ini, dan pemilik toko ini berasal dari Kyushu. Ketika publik melihat Yo diabaikan, mereka berkata dengan sopan, Saudara Yo, apakah Anda di sini? Iya. Saudara Yo, saya mendengar bahwa kedua orang itu membuat masalah di tempat Anda tempo hari. Chow mengabaikan dan menghela nafas, bukan. Lalu kamu sudah mengungkapkan keberadaanmu? Orang-orang bingung, tetapi Yo mengabaikan dan tertawa, saya berbohong kepada mereka bahwa Tuan Kota akan muncul besok malam, bukan hari ini. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengacungkan jempol, dan beberapa berkata, ini brilian. Tidak hanya itu, ada tawa dalam kegelapan, Meniryo, Anda benar-benar brilian. Ketika mereka berbalik, mereka melihat seorang pria paruh baya berjubah hijau, dan sekelompok orang dengan jubah hitam menutupi wajah mereka di sampingnya. Ketika mereka melihat pemuda ini, mereka berkata dengan sopan, Tuan Kota Hijau. Yo Boli berkata sambil tersenyum, Tuan King Cheng, saya telah banyak membantu Anda. Anda harus memberi saya beberapa manfaat nanti. Tuan Kota Hijau sangat puas melihat Yo Boli dan berkata sambil tersenyum, Meniryo, terima kasih banyak untuk ini. Aku akan memberimu hadiah dengan baik nanti. Chow terkekeh dan berkata, benar.
Kemudian penguasa Qingcheng memandang orang-orang itu lagi, terima kasih selama ini. Semua orang tertawa, dan pemimpin kota hijau berkata sambil tersenyum, saya akan membuka saluran di tengah malam, dan kemudian semua orang akan bergegas masuk. Mereka mengangguk, dan penguasa Qingcheng berkata, bagian ini akan berlangsung sekitar 1/4 jam. Dan kemudian dalam 3 jam, saya akan menyalakannya lagi, dan kemudian Anda akan kembali, Anda tahu? Bagus. Kerumunan menjawab. Kemudian orang-orang menunggu, dan Lin Tianxie tertawa, dan datang ke belakang Tuan Kota, dan kemudian memberi tanda jiwa padanya. Tuan Kota Hijau merasa ada angin aneh di belakangnya, jadi dia menatapnya, tetapi dia tidak dapat menemukan tatapan bingung Lin Tianho. Orang-orang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka masih mengobrol di sana. Beberapa orang berkata, kedua orang itu bodoh. Saya benar-benar berpikir kita akan membuka jalan besok. Tidak, mereka sedang menunggu di penginapan. Untuk sementara, semua orang menertawakan Lin Tian dan Iblis Chong, tetapi Lin Tian tidak menyadarinya. Adapun Tuan Kota Hijau, setelah menunggu beberapa saat, dia membawa mereka ke halaman di belakang lorong. Halaman berada di belakang lorong, sehingga tidak dapat ditemukan di depan. Oleh karena itu, Mo Chong dan Su Jing tidak dapat mengetahui apakah ada orang di luar saluran, tetapi mereka diam-diam menonton. Penguasa Qingcheng datang ke halaman belakang dan membawa mereka ke lorong lain, lalu membuka gerbang batu. Gerbang batu memiliki tempat untuk kunci. Penguasa Qingcheng memandang orang-orang, semuanya, saya akan membukanya. Kamu harus cepat nanti. Iya. Kerumunan menjawab, dan penguasa Qingcheng meletakkan batu persegi dengan cahaya keemasan ke dalam alur. Dalam sekejap, dinding di depan kami berubah menjadi kilatan emas, dan kemudian kami menunggu dengan gembira. Tetapi ketika mereka siap untuk masuk, tiba-tiba batu emas itu terbang keluar. Semua orang terkejut, tetapi Tuan Kota Hijau terkejut dan bertanya-tanya kemana kuncinya pergi. Mengejar. Tuan Qingcheng segera memerintahkan, dan kemudian orang-orang berjubah hitam mengejar, dan pemilik toko diusir. Saat berlari ke jalan, sihir itu berat dan Su Jing tampak bingung, sampai Lin Tian tiba-tiba bangkit dari tempat dia berbaring dan berkata sambil tersenyum, kunci ke tangan. Pada saat ini, Lin Tian melihat cahaya keemasan di tangannya, dan iblis bertanya-tanya, kunci? Anda punya kuncinya? Iya. Su Jing tidak mengerti, tapi orang-orang ini bilang besok. Penjaga toko telah membuat masalah dengan kita. Lin Tian selesai, menyimpan kuncinya, dan orang-orang di jalan dengan jelas menemukan pergerakan di penginapan. Maka Tuan Kota berseru, keluarlah. Lin Tian dan Iblis Chong terbang keluar jendela dan jatuh di depan mereka. Yo mengabaikan Lin Tian dan berkata, ya, Anda mengambil kuncinya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Hanya mengizinkan Anda untuk mengadu saya. Aku tidak diizinkan mengadu kamu. Yo harus terburu-buru. Kamu, bagaimana kamu tahu kita akan membuka terowongan hari ini? Sederhana saja. Aku akan memata-mataimu, bukan? Lin Tian menertawakan Yo Dali. Ketika orang mendengar bahwa Yo Dali adalah penyebabnya, mereka menyalahkan Yo Dali satu persatu. Beberapa orang berkata, Saudara Yo, apa yang Anda lakukan? Saudara Yo, saya tidak menyangka itu Anda. Yo Boli sangat tertekan, terutama barusan dia dipuji oleh publik, tetapi sekarang dia diinjak-injak oleh publik. Namun, pada saat ini, penguasa Qingcheng berkata dengan dingin, wah, aku sengaja menghindarimu, tetapi kamu mengambil inisiatif untuk mengirim pintu, benar-benar tidak ingin hidup. Sekarang kuncinya ada di tanganku, menurutmu apakah aku perlu menemukanmu? Lin Tian bertanya pada Tuan Kota Hijau sambil tersenyum. Jalan napas utama Qingcheng, wah, sudah kubilang, tidak ada gunanya memiliki kunci. Anda memerlukan mantra untuk membuka saluran ini. Tanpa mantra itu, kamu tidak bisa membuka bahkan jika kamu memasukkan kunci puluhan ribu kali. Lin Tian tidak memikirkan kunci, begitu banyak masalah, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, tangkap saja kamu. Tangkap aku? Kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda betapa bagusnya mereka. Tuan Kota Hijau berkata, dan kemudian kepada seorang kloaker dengan hormat berkata, Tuan Salju, terserah Anda. Pada saat ini, kloaker keluar dan mengganti tongkat dengan tengkorak di atasnya. Ketika orang melihat kerangka ini, mereka ketakutan satu persatu. Beberapa orang berbisik, apakah dia utusan yang menjaga lorong? Pasti. Satu persatu, para pemilik toko bersikap hormat. Su Jing mengingatkan Lin Tian dan Iblis Chong, hati-hati, utusan ini adalah ahli menjaga lorong. Kekuatan mana di Kyushu utusan saluran ini? Lin Tian tiba-tiba bertanya, dan Su Jing ragu-ragu. Dikatakan bahwa utusan berubah setiap 1000 tahun, dan utusan ini juga dibuat oleh 9 negara di Kyushu secara bergantian, tetapi kali ini saya tidak tahu negara mana. Lin Tian memandang utusan ini dan berkata dengan dingin, wah, saya dari negara salju. Semua orang suka memanggilku Snowkill. Jika kamu tidak ingin mati, balikan kuncinya, atau aku akan mengambil nyawamu. Lin Tian menatap pembunuh salju itu dan berkata sambil tersenyum, Anda adalah utusan yang bertugas menjaga lorong. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin menjadi anjing pelari bagi orang-orang di rumah Tuan Kota, dan mematikan akses.
Salju membunuh dengan cara yang sangat sederhana, orang Qin tidak ingin kamu lewat. Jadi kamu, Suikuo dan Qingwo bersama. Kami adalah sekutu. Pembunuhan salju itu sangat sederhana, dan Lin Tianming cara putih, tidak heran. Jadi kamu harus tahu bahwa bagian ini, selama kita di sini, kamu tidak akan pernah lewat, jadi balikan saja kuncinya, aku tidak bisa mengejarmu, tidak peduli apa yang terjadi padamu dan keadaan Qin. Pembunuhan salju itu seperti rasa terima kasih Lin Tiande. Tapi Lin Tian tertawa, Don apakah Anda tidak menyelidiki? Apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Wah, aku bisa menjadi utusan dan menjaga bagian ini. Tentu saja, saya memiliki sesuatu yang istimewa, jadi sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya, atau Anda akan menyesalinya. Jika Anda punya sarana, datang saja. Coba saya lihat apa yang dapat Anda lakukan sebagai utusan. Lin Tian pernah berkata, oke. Selesai berkata, tongkat ajaib pembunuh salju bergetar, mengirimkan gas hantu, tetapi pemilik toko itu berhamburan satu demi satu, tidak berani mendekat. Setelah melihatnya, iblis menatap, ini perbaikan hantu. Su Jing terkejut dan berkata, aku tidak menyangka utusan ini diperbaiki hantu. Pada saat ini, sekelompok kerangka tiba-tiba muncul di belakang pembunuhan salju, dan kerangka ini memancarkan gas hantu, dan kemudian berjalan ke Lin Tian dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Iblis tidak bisa tidak menyerang kerangka ini terlebih dahulu. Siapa yang tahu bahwa kerangka ini memiliki kekuatan aneh? Tidak peduli bagaimana iblis menyerang, mereka akan diserap oleh kekuatan kerangka. Ini mengejutkan iblis. Apa yang terjadi? Su Jing juga terlihat konyol, dan Lin Tian melihat kerangka ini untuk waktu yang lama. Adapun pembunuhan salju dan ejekan, kerangka ini secara khusus disempurnakan, jadi mereka tidak efektif untuk serangan umum.